Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimaya Andalisa, Prodi Budidaya Perairan akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh akan melewati proses pengolahan di dalam sistem pencernaan. Ada banyak organ yang terlibat dalam sistem pencernaan manusia. Untuk membuat makanan yang Anda makan dicerna dan diserap oleh tubuh, sistem pencernaan manusia ini terancam mengubah segala makanan yang Anda konsumsi menjadi nutrisi, yang nantinya akan digunakan untuk proses perkembangan dan perbaikan sel tubuh. Juga sebagai sumber energi, untuk dapat menggunakannya sebagai nutrisi, tubuh perlu mengubah bahan protein menjadi asam amino, lemak menjadi asam lemak, karbohidrat menjadi gula. Organ pada sistem pencernaan manusia untuk dapat digunakan sebagai sumber tenaga. Makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh harus diolah terlebih dahulu. Prosesnya cukup rumit dan panjang. Setidaknya butuh waktu sekitar 30-40 jam sebelum sistem pencernaan makanan dibuang melalui lubang air besar. Saat mengolah makanan, ada banyak organ yang terlibat dalam proses tersebut. Dan berikut adalah beberapa organ tubuh yang bertanggung jawab di dalam sistem pencernaan manusia. Mulut. Proses pencernaan dimulai dari mulut. Di dalam mulut, makanan digigit, dikunyah, dan dilumat hingga halus. Air liur yang bercampur dengan makanan akan memecahkan bahan kimia dalam makanan tersebut dan membuat makanan menjadi lemak dan mudah ditelan. Lidah juga membantu mengarahkan makanan di dalam mulut agar dapat digigit oleh gigi dan didorong untuk ditelan. Tenggorokan dan kerongkongan atau esofagus. Setelah ditelan, makanan akan melewati tenggorokan atau faring dan kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran yang panjangnya sekitar 25 cm, mulai dari faring hingga lambung. Kerongkongan akan mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk mudah diolah lebih lanjut di dalam lambung. Di dalam kerongkongan terdapat kutub yang disebut dengan epilotis. Bagian ini berfungsi untuk melindungi saluran pernafasan ketika menelan makanan atau minuman. Jika makanan atau minuman masuk ke dalam saluran pernafasan, maka Anda akan bisa mengalami batuk atau tersedat. Lambung. Tempat bertemunya lambung dan ujung kerongkongan dijaga oleh otot khusus yang disebut lower esophageal sphincter. Otot ini berfungsi menjaga agar makanan masuk dan diolah dalam lambung, tak kembali naik ke kerongkongan. Ketika masuk ke dalam lambung, makanan akan diaduk dan digiling lagi. Lambung mengalami zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pemecahan makanan. Selain memecahkan makanan, lambung dapat membunuh bakteri mungkin ada pada makanan yang dikonsumsi. Di dalam lambung, makanan akan dibuat menjadi cairan pekat berupa pasa yang selanjutnya akan didorong ke dalam usus halus. Makanan yang sudah menjadi cairan pekat, semi padat, berupa pasa disebut juga kemus atau sains. Selanjutnya didorong ke usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu denum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, bagian terakhir dari usus halus, yang memiliki tugas masing-masing. Makanan bergerak dari satu bagian ke bagian lain dari usus dengan bantuan gerakan bestalking usus. Gerakan bestalking adalah serangkaian gerakan berkontraksi dari transaksi otot pencernaan yang berfungsi mendorong makanan. Duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi dalam aliran darah. Usus halus akan melanjutkan proses pemecahan makanan dengan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan cairan empedu dari hati. Usus besar. Setelah nutrisi dalam makanan didedarkan ke darah, maka tentunya ada sisa pencernaan makanan berupa limbah. Limbah yang akan dikeluarkan dari dalam tubuh ini diolah terlebih dahulu di usus besar sebelum dibuang. Limbah akan melewati bagian usus besar yang disebut dengan kolon. Secara anatomi, kolon dimulai dari jejunum atau bisa dikatakan disekum yang berlokasi dalam rongga perut bagian kanan bawah.
Usus buntu terletak di atas bagian ini. Di kolom terjadi penyerapan air, beberapa mineral di dalam darah. Selanjutnya, usus besar akan mendorong limbah makanan yang berupa kotoran ke dalam rektum. Hal ini berhenti yang terakhir pada saluran pencernaan. Selanjutnya, ketika kotoran ini dikeluarkan melalui anus, Anda yang akan terasa mules dan melakukan buang air besar. Sistem pencernaan manusia harus sehat agar berfungsi dengan baik. Untuk mengelola makanan, beberapa penyakit yang sering terjadi pada sistem pencernaan yaitu gejala mah, penyakit asam lambung, diare, dan sembelit atau wasir. Gangguan pada sistem pencernaan jika tidak ditangani dalam jangka panjang dapat mempengaruhi status gizi seseorang. Untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan, Anda disarankan untuk banyak minum air putih dan memperbanyak mengkonsumsi makanan tinggi serat seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Jika masalah dan gangguan pada sistem pencernaan manusia, segera konsultasi pada dokter agar mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Enzim. Segala makanan yang Anda konsumsi akan dicerna oleh berbagai enzim pencernaan. Enzim-enzim pencernaan tersebut memiliki peran penting dalam proses pengolahan makanan serta penyerapan nutrisi pada tubuh Anda. Enzim pencernaan diproduksi secara alami oleh sistem pencernaan di dalam tubuh. Mereka bertugas memecahkan komponen makanan seperti lemak, karbohidrat, dan protein. Tujuannya adalah agar nutrisi yang berasal dari makanan dapat diserap ke dalam aliran darah untuk menunjang fungsi sel tubuh. Peranan enzim pencernaan memang sangat penting bagi proses pencernaan dalam tubuh Anda. Akan tetapi, kerja enzim pencernaan bisa terganggu jika Anda sedang demam, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau menjalani diet khusus. Selain itu, radang pankreas atau pankreatitis, penyakit Gosser, dan fenilketonuria juga dapat membantu fungsi enzim pencernaan menjadi terganggu. Jika mengalami penyakit tersebut, mungkin Anda membutuhkan suplemen enzim pencernaan. Selain untuk membantu proses pencernaan, suplemen ini juga dapat membantu meringankan keluhan terkait gangguan enzim pencernaan yang Anda alami. Namun, pastikan Anda berkonsultasi dengan dokter sebelum mengkonsumsinya. Selanjutnya, kita dapat lihat pada tabel di samping, enzim-enzim yang terlibat dalam proses pencernaan dan peran atau tugas enzim-enzim tersebut dalam proses pencernaan. Enzim-enzim di dalam lambung antara lain seperti pepsin dan renin. Enzim pepsin berasal dari pepsinogen yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton, sedangkan renin berfungsi mengumpulkan protein yang terdapat pada susu. Sedangkan enzim-enzim yang dihasilkan dalam pankreas diantaranya adalah enzim tripsin, amilase, dan lipase. Enzim tripsin berfungsi merombak protein menjadi asam amino. Enzim amilase yang mengubah amilo menjadi zat gula yang tersebut dimoltase. Sedangkan enzim lipase yang mengubah lemak trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Bagian dalam lambung memiliki banyak lipatan yang disebut rugae. Bagian inilah yang memungkinkan lambung untuk meregang saat ada asupan yang masuk ke sistem pencernaan. Berdasarkan bentuknya, lambung dibagi menjadi 5 bagian, yaitu kardiak. Kardiak adalah bagian lambung yang berhubungan langsung dengan esofagus. Bagian ini berbentuk seperti tabung kecil yang sempit. Fundus merupakan bagian yang berada di atas badan lambung yang berbentuk kubah. Badan lambung adalah bagian terbesar dan utama dari lambung. Antrum adalah bagian di bawah lambung yang menampung makanan sebelum dilepaskan ke usus halus. Pilorus adalah terowongan yang menghubungkan lambung dengan usus halus. Sementara itu, berdasarkan lapisannya, lambung juga terdiri dari 4 bagian, yaitu mukosa, submukosa, muscularis, dan serosa. Salah satu fungsi lambung adalah untuk menyimpan makanan. Fungsi lambung dimulai ketika makanan telah melewati esofagus. Esofagus adalah organ berbentuk seperti selang yang berbuat dari otot. Saat ada makanan yang perlu diolah di lambung, esofagus akan terbuka sehingga makanan bisa masuk ke dalam lambung. Saat tidak diperlukan, esofagus akan kembali menutup. Berikut adalah fungsi lambung yang selanjutnya akan berjalan, yaitu sebagai mengolah makanan, meningkatkan zat berbahaya, menyimpan makanan, dan menyerap yang baik untuk tubuh. Selanjutnya, hormon lambung dan fungsi fungsional. Hormon memainkan peran penting dalam fungsi lambung, seperti untuk sekresi dan gerakan lambung. Produksi hormon yang tidak normal dapat menyebabkan berbagai penyakit lambung. Meskipun demikian, ada beberapa hormon seperti gastrin, somatostatin, dan ghrelin, dan peptisida lain yang diproduksi oleh sel dalam lambung itu sendiri. Sedangkan beberapa hormon lain diproduksi oleh bagian lain saluran pencernaan, seperti koleksitrokinin, peptisida, insulotropik, tergantung glukosa, juga mengatur fungsi lambung.
penjelasan dari saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.